Pagi itu, satu truk berhenti di depan kantor Bupati Manokwari Selatan untuk mengangkut warga yang siap dengan parang dan penyemprot obat tanaman. Ya, mereka adalah para pemanen kakao yang hendak berangkat ke kebun yang jaraknya sekitar 10 km dari kantor Bupati. Salah satunya adalah Mama Deli. Cuma colok coklat saja, kerjanya setiap hari itu saja. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 sore pulang. Tidak ada kerja lain. Oh, sekarang kerjanya standarnya 40 kilo, turunnya 20, begitu saja. Sampai kadang 15. Bagus. Iya, bersyukur tuh. Pada Tuhan bisa koperasi membantu kita masyarakat. Ada hasil, ada gaji setiap bulan. Kakao Indonesia punya potensi besar menjadi komoditas internasional. Ragam kondisi geografis Indonesia memperkaya cita rasa dan keunikan biji kakao. Kakao Ransiki membuktikan keunikan dan kekhasan kakao Nusantara. Cita rasa yang unik di Ransiki dan tidak dimiliki oleh daerah yang lain itu yang paling kuat itu adalah rasa umami atau gurih, ya. Gurih. Nah, kalau misalnya kita cobain ini, pahitnya itu rendah sekali. Flavors kompleksitas rasanya yang asam yang enak ya disebutnya ya. Disebutnya tuh bright acidity. Jadi bright acidity itu keasaman yang cerah gitu ya, bukan yang menyakitkan, bukan sour ya. Itu sangat kerasa di sini. Kemudian yang kedua tadi yang umami tadi, yang rasa gurihnya. Nah, itu tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain di Indonesia. Itu spesialnya Ransiki, hanya mereka yang rasanya seperti itu. Untuk menyajikan rasa yang khas, biji kakao difermentasi selama 6 hari. Kemudian dijemur 5 hingga 7 hari, bergantung panas matahari. Proses ini akan mengeluarkan aroma menyerupai ubi manis dari biji kakao. Ada juga cita rasa kacang, asam, dan manis madu. Kekayaan rasa ini menyamarkan dominasi pahit biji kakao. Salah satu yang menggunakan kakao Ransiki untuk bahan baku produk coklat andalan adalah pipil tin kokoa. Di pipil tin kokoa, biji kakao Ransiki diolah menjadi coklat batang hingga bubuk coklat minuman. Lebih dari 20% produk yang dipasarkan pipil tin kokoa menggunakan biji kakao Ransiki. Kita ingin menjadi merek coklat Indonesia yang memang membanggakan hasil dari coklat Indonesia itu sendiri. Karena kita tahu kalau coklat Indonesia itu belum menjadi rujukan kualitas. Jadi masih ke coklat yang bagus mana? Mungkin sebutnya negaranya Belgia atau Swiss gitu ya. Nah, kita pengen Indonesia itu punya panggung yang baru dan memang kualitas itu bisa punya justifikasinya, memang betul-betul kualitasnya memang bagus gitu. Dan di luar itu Indonesia adalah salah satu negara yang punya ragam coklat yang paling banyak. Nah, itu sebuah fakta tuh. Kalau mungkin kita bukan produsen coklat nomor 1, tapi kalau ditanya yang paling beragam coklatnya dari mana? Dari Indonesia ya. Karena itulah Pipil Tin hadir di sini. Pipil tin kokoa menghasilkan 200 hingga 500 kg produk coklat dalam sebulan. Pada musim-musim tertentu seperti momen Idul Fitri dan Natal, produksi bisa bertambah. Kendalanya mungkin yang pertama konsistensi. Jadi bagaimana caranya supaya petani di sana, Koperasi Ebersud, bisa menjaga konsistensi. Karena balik lagi, kalau dari segi bisnisnya, karena kalau Irfan sempat sharing tuh, ada temannya Irfan yang ngomong kalau if you wanna do good, you have to do it well gitu. Jadi kita kalau mau berbuat baik, kita harus bisa profitable dulu. Karena balik lagi kan muter ya, kalau kita bisa profitable, ya petaninya pasti dapat lebih dari yang seharusnya gitu.